perjalananku yang awal dan sendiri ke luar negeri. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dimas. Di sini aku bakal ceritain awal perjalananku dari Surabaya sampai ke Jepang Hokkaido. Jadi kemarin April awal itu kan aku berangkat sendiri dari Surabaya sampai ke Jepang. Awalnya itu aku ke Bandara Juanda di Terminal 1. Itu keberangkatan sekitar pukul jam setengah 10-an itu ke Bandara Soekarno-Hatta dulu. Nah, nyampe di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Tangerang itu sekitar pukul jam 12-an kurang lah, mungkin sekitar 2 jaman kurang lebih. Nah, sampai di Bandara Soekarno-Hatta itu kan di Terminal 2. Nah, habis di Terminal 2 itu aku naik kereta Kalayang buat pindah ke Terminal 3 karena turun dari Juanda itu kan Terminal 2, sedangkan aku naik ke Jepangnya, ke Tokyonya itu Terminal 3. Jadi aku naik kereta Kalayang dulu buat pindah ke Terminal 3. Nah, udah sampai di Terminal 3, di situ aku istirahat, terus kemudian isoma, sholat, makan dan lain sebagainya, karena berangkat dari Jakarta ke Tokyo Haneda Jepang itu kan masih malam ya, jam setengah 10, jam 10-an malam. Jadi nunggunya itu benar-benar lumayan lama. Nah, setelah itu kan aku sudah isoma, jadi aku di situ benar-benar gak ngapa-ngapain itu selama dari zuhur sampai maghriban itu. Jadi aku ya jalan mondar-mandir gitu, cari-cari tahu kayak gimana sih di Bandara Soekarno-Hatta, kayak gimana, explore lah ya. Mungkin explore mondar-mandir itu capek, tapi kita tahu bahwa tempat yang belum pernah kita kunjungi itu pasti membuka hal pandang yang baru gitu, mungkin terkait bagaimana individu masing-masing itu kayak gimana. Jadi kita merubah sudut pandang terhadap akan suatu hal itu lebih baru gitu, lebih berbeda dari yang sebelumnya. Apalagi di situ dan di saat itu aku sendirian gitu, nggak ada siapa-siapa. Oke, habis itu kita nunggu sampai maghrib. Tapi sebelum maghrib aku mau makan dulu karena dari siang tadi belum makan. Mau makan malam di daerah bandara di Terminal 3 itu, mungkin di lantai 1 aku makan ayam apa ya kemarin, berupa ayam goreng lah gitu ya. Dan harganya di situ ya sewajarnya di bandara ya lumayan mahal dibanding harga-harga makanan yang pada umumnya di pinggir jalan gitu ya. Karena kan di situ kalau membuka tempat makan kan pasti ada pajaknya gitu, dan harga pajaknya itu ya lebih mahal daripada pajak-pajak yang sebelumnya ketika membuka makanan di tempat-tempat yang kayak biasanya. Setelah makan habis itu kan aku di sana itu ada seorang pembimbing, yang dimana pembimbing ini itu cuman mendampingi saja saat check-in dan mau berangkat. Jadi habis maghrib itu kan check-in mau perjalanan ke Tokyo Haneda itu, dan udah check-in, habis itu langsung masuk. Tapi sebelum masuk itu kan aku kan sholat dulu ya, sholat maghrib dan juga sholat isya. Nah, setelah sudah habis itu masuk ke gate itu sekitar jam setengah 9, karena sudah masuk pesawat itu kan harus jam 9 kurang itu udah harus masuk. Jadi aku jam setengah 9 kurang itu udah OTW ke lokasi gate-nya gitu. Kebetulan aku kemarin itu di gate 1, jadi kan ketika kita check in dari
lokasi itu ke gate 1 itu kan jauh ya, jadi lumayan perjalanan sekitar kurang lebih 10-15 menitan. Nah setelah itu udah, habis itu nunggu di sana di gate, habis itu berangkat masuk ke pesawat ANA. Nah udah sampai di situ nunggu. Jadi ketika masuk pesawat yang benar-benar orangnya ini bukan mayoritas orang Indonesia, apalagi pramugarinya ini udah orang Nihonjin, orang Jepang, itu ya sangat berbeda gitu vibenya. Bener kayak ya kadang takut, kadang ya kayak terkejut gitu ya. Awal first time buat sendirian lagi, jadi setelah masuk itu ya udah cari tempat duduk. Itu kan di boarding pass itu kan ada nomor tempat duduknya itu di mana gitu. Kebetulan aku kemarin di pojok sebelah kanan, jadi pojok belakang sebelah kanan. Nah alhamdulillahnya enaknya di pojok sebelah kanan itu ketika pagi itu kan dapat view matahari terbit, karena kan posisinya kan kita jalan dari Jakarta Tangerang ke Tokyo Haneda kan dari selatan ke utara, otomatis di sebelah kanan kan sebelah timur, jadi kelihatan saat matahari terbit. Nah udah sampai di Tokyo Haneda itu kisaran pukul jam 6-an. Nah kalau di Tokyo Haneda jam 6 berarti di Indo itu kurang lebih masih jam 4 pagi. Nah jeda sekitar berapa ya, 2 jaman lah antara Indo dan juga Jepang ya. Nah setelah udah sampai di Tokyo Haneda itu kan jam 6 lebih, jam 6-an. Habis itu turun itu ambil bagasi. Nah ambil bagasi itu kan sebelum ambil bagasi kan kita harus ini dulu ya, kayak apa ya namanya ya, ke imigrasi dulu buat ngeliatin paspor kita, terus mengisi visit Japan. Visit Japan ini dimana di dalamnya itu ada nomor paspor, terus kemudian tinggal di Jepang berapa tahun atau berapa bulan, terus namanya siapa, terus kenapa kok di sini gitu. Nah sebelumnya itu aku udah mengisi visit Japan H-1 bisa, H-2 bisa lah. Kebetulan aku kemarin itu H-1 gitu. Jadi aku sudah ngisi visit Japan. Setelah sudah mengisi visit Japan, nah habis itu muncullah barcode. Nah barcode itu tinggal di scan, jadi nyekennya itu barcode yang visit Japan, terus kemudian paspor sama wajah kita dan juga sidik jari kita. Nah setelah itu kemudian kita diarahkan sama petugasnya ke pembuatan kartu residen dulu. Kartu residen ini itu kurang lebih kayak KTP ya, jadi buat identitas kita bahwa kita itu orang asing yang tinggal di Jepang. Nah buktinya apa ya, kartu residen itu. Setelah pembuatan kartu residen baru diarahkan untuk pengambilan bagasi. Nah setelah pengambilan bagasi itu dilihat benar-benar kan kuota bagasi kan 2 pieces, jadi aku kemarin bawa 1 koper sama 1 tas jinjing gitu. 1 tas jinjingnya ini agak gede ya, lumayan buat isi bahan-bahan saat kehidupan di Jepang. Setelah sudah mengambil, habis itu aku mau check in lagi, check in buat keberangkatan ke Nakasibetsu. Kan dari Tangerang tadi awal kan dari Juanda Surabaya, habis itu ke Tangerang, Soekarno Hatta, terus habis itu ke Tokyo Haneda. Setelah Tokyo Haneda habis itu ke terakhir Nakasibetsu. Nah untuk perjalanan selanjutnya aku bakal sharing-sharing ke video berikutnya. Mungkin cukup sekian buat perjalananku yang awal dan sendiri ke luar negeri. Mungkin bisa bermanfaat buat kalian. See you next, bye bye.